Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita tidak jenuh-jenuhnya memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dirinya lah kita masih berada pada situasi sehat, berada pada situasi yang tetap teguh dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, Nabi yang telah menjadi suri tauladan dan rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sakti Tahir, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Dr. Sapei MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema terkait dengan Rasmul Quran atau biasa disebut dengan penulisan Al-Quran. Nah, sebelum kita terlebih jauh menelaah terkait dengan Rasmul Quran ini, terlebih dahulu marilah kita mengetahui sejauh mana pentingnya Rasmul Quran untuk dipahami. Mari kita awali dengan latar belakang. Nah, sebagaimana yang kita pahami bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, maka perlu diteliti pula bagaimana Al-Quran akhirnya dapat ditulis dan dibukukan sebagaimana Al-Quran yang dapat disaksikan sekarang. Dan pada era modern sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya di bidang seni tulis menulis dan beraneka ragam bentuk tulisan atau biasa disebut dengan khat atau istilah kerennya kaligrafi. Dalam sejarah pencatatan, sebenarnya perkembangan tulis menulis pada zaman sahabat juga tidak ketinggalan jauh dalam bidang karya tulisan. Terbukti dalam peninggalan-peninggalan sejarah Indonesia, dalam peninggalan sejarah Islam seperti masjid di negara Turki, Syria, dan lain-lain, penuh dengan hiasan yang bernuansa tulisan Islami. Nah, sejak awal hingga akhir turunnya, seluruh ayat Al-Quran telah ditulis dan didokumentasikan oleh para juru tulis wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, seluruh ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan atau diriwayatkan secara mutawatir, baik secara hafalan
maupun tulisan. Nah, dalam pada itu Al-Quran sebagai kitab umat Islam sekarang ternyata telah mengalami proses sejarah yang cukup unik dalam upaya penulisan dalam pembukuannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum ditulis dan dibukukan dalam satu mushaf. Ia baru ditulis pada kepingan-kepingan tulang, pelepah-pelepah kurma, dan batu-batu sesuai dengan kondisi peradaban masyarakat waktu itu, yang dimana yang belum mengenal adanya alat tulis menulis. Nah, untuk memfungsikan Al-Quran dan memahami isi serta kandungan, maka diperlukan suatu ilmu yang terkait dengan hal tersebut. Nah, adapun nama ilmu tersebut, istilah ilmu tersebut adalah ilmu Rasmul Quran. Nah, mari kita kaji lebih dalam terkait dengan Rasmul Quran ini. Secara bahasa, rasm. Secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Rasama yarsumu rosman, yang berarti menggambar atau melukis. Nah, arti rasm juga ini biasa diartikan dengan asar. Asar maksudnya adalah peninggalan atau bekas. Kenapa dikatakan asar atau peninggalan? Karena Al-Quran ini turun pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW, maka disebut dengan rasm. Nah, terkadang rasm ini juga disebut dengan ungkapan khat. Khat itu penulisan Al-Quran. Pengertiannya bukan khat dalam arti seni kaligrafi, namun dengan pengertian yaitu penggambaran lafaz dengan menuliskan huruf hijaiyah dengan ukuran permulaan dan pemberhentian. Namun yang dimaksud bukan rasm dalam arti resmi, namun rasm yang berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode-metode tertentu. Rasm itu terdiri dari dua macam sendiri. Yang pertama, rasm kiasi dan rasm imla'i. Maaf, maksudnya rasm kiasi artinya rasm imla'i atau penggambaran lafal yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah dengan tetap memperhatikan standarisasi ibtida dan waqaf padanya. Sedangkan istilah yang kedua yaitu rasm istilahi. Rasm ini disebut dengan rasm Utsmani, merupakan ejaan tulisan Said bin Sabit dan kawan-kawan yang dipakai untuk menuliskan atau penulisan Mushaf Utsmaniyah. Menurut Malik Hamad dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumul Quran disebutkan bahwa rasm Utsmani yang dimaksud di sini adalah kaidah-kaidah yang disepakati oleh Utsman radhiyallahu an dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu terkait dengan pengertian atau definisi daripada rasm Utsmani. Jadi perlu dipahami bahwa
Rasm itu adalah penulisan atau penggambaran Al-Quran, penulisan Al-Quran. Nah, selanjutnya dari segi istilah, ternyata rasm itu ada istilah-istilah yang mendekati dengan kata-kata rasm, seperti istilah imla'i. Perlu diketahui bahwa rasm dan imla'i ini berbeda, walaupun dari segi bahasa itu mempunyai makna yang sama, yaitu sama-sama arti penulisan. Namun tentu kita harus membedakan kedua kata tersebut. Nah, adapun imla'i secara bahasa itu bermakna perintah. Imla yang berarti isilah atau tuliskanlah. Sedangkan secara istilah dalam dunia pendidikan yang dimaksud dengan imla, ilmu yang mempelajari bagaimana menuliskan huruf-huruf berbahasa Arab dari segi bentuknya yang sesuai dengan bunyinya. Jadi yang digarisbawahi adalah huruf-huruf yang berbahasa Arab. Nah, dalam definisi imla ini itu kita dapat pahami bahwa penggunaan kata imla itu hanya tertuju pada penulisan bahasa Arab. Nah, berbeda dengan rasm itu sendiri. Kalau rasm itu pada Al-Quran, artinya dari segi keaslian penulisan Al-Quran. Nah, disitulah istilah rasm ini ditujukan. Jadi kalau tadi imla ditujukan pada huruf-huruf yang berbahasa Arab, namun pada rasm ismani itu tertuju pada penulisan itu sendiri. Nah, walaupun Al-Quran juga berbahasa Arab, tetapi pada penulisannya itu berbeda. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kaidah-kaidah daripada rasm Usmani ini. Nah, sebelumnya juga kita harus memahami bagaimana sih sejarah rasm Al-Quran, bagaimana sejarah perkembangan penulisan Al-Quran. Pada saat terjadi standarisasi nanti di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ternyata beliau tidak menulis ulang dari semula, namun menjadi teks ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada sejak zaman kenabian sebagai rujukan dasar. Mushaf yang dimaksud adalah mushaf yang telah disusun sebelumnya oleh juru tulis wahyu pada masa Nabi, yaitu Zaid bin Sabit, dan kemudian diserahkan kepada Abu Bakar, lalu kepada Umar, lalu kepada putri Umar, Ummul Mukminin, yaitu Hafsah radhiyallahu anhuma. Nah, catatan penting bahwa Said tidak menyalin atau menulis ulang. Beliau hanya mengumpulkan keping-keping puzzle. Puzzle itu adalah mushaf yang sebelumnya ditulis di masa kenabian dengan tangan beliau sendiri dan juga tangan para penulis wahyu yang lainnya. Setiap keping-keping ayat dikelompokkan sesuai
surat-suratnya serta diurutkan sesuai urutannya. Belum ada nomor ayat saat itu, tapi urutannya sudah seperti yang kita kenal sekarang. Adapun pemicu awal kenapa Al-Quran dilakukan standarisasi penulisan, itu awalnya dipicu dari perselisihan dua pasukan muslimin dalam masalah bacaan qiraat. Dari perselisihan tersebut, seorang sahabat melapor, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Melalui laporan Hudzaifah bin Yaman ke Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan pun melakukan standarisasi terhadap Al-Quran itu sendiri, supaya tidak terjadi lagi perbedaan atau perselisihan yang memecahkan hubungan antara sesama muslim pada saat itu. Oke, itu tadi terkait dengan sejarah. Selanjutnya mari kita menelaah terkait dengan hukum menggunakan rasm Al-Quran, hukum menggunakan penulisan rasm Al-Quran, dalam hal ini rasm Utsmani ya. Ternyata hukum menggunakan rasm Al-Quran itu ada beberapa versi. Nah, yang pertama itu adalah Taufiqi. Kelompok yang pertama ini diwakili oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa rasm Utsmani itu bersifat Taufiqi. Alasannya bahwa para penulis wahyu adalah para sahabat yang ditunjuk dan dipercaya oleh Nabi SAW, dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan atau ijma dalam hal-hal pertentangan dengan kehendak dan restu Rasulullah SAW. Di balik itu ada rahasia yang belum dapat terungkap secara keseluruhan. Pola penulisan tersebut dipertahankan para sahabat dan tabi'in. Makanya dengan alasan tersebut, hukum penggunaan rasm Utsmani itu sifatnya atau hukumnya Taufiqi. Jadi maksud daripada Taufiqi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sifat dari Taufiqi tersebut merupakan perintah dari Nabi SAW. Nah, adapun kelompok yang kedua yaitu kelompok ijtihadi. Kelompok yang kedua ini berpendapat bahwa penulisan di dalam rasm Utsmani tidak bersifat Taufiqi, tetapi hanya bersifat ijtihadi. Kelompok ini pula berpendapat bahwa tidak ada masalah jika Al-Quran ditulis dengan pola penulisan standar atau pola penulisan Utsmani. Maksudnya pola penulisan imla'i. Soal penulisan diserahkan kepada pembaca. Kalau pembaca merasa lebih mudah dengan rasm imla'i, ia dapat menuliskannya dengan pola tersebut. Karena pola penulisan itu simbol pembacaan dan tidak mempengaruhi makna Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga itu kelompok mudarat atau pertengahan. Berpendapat mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasm imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang yang awam atau orang yang biasa atau orang yang belum mengenal rasm Utsmani lebih dalam. Bagi para ulama atau yang memahami rasm Utsmani tetap wajib mempertahankan keaslian rasm tersebut atau keaslian penulisan Al-Quran tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Az-Zarqani dengan mengatakan bahwa rasm imla'i diperlukan untuk menghindarkan umat dari kesalahan membaca Al-Quran, sedang rasm Utsmani diperlukan untuk memelihara keaslian mushaf Utsmani. Nah,
Selanjutnya mari kita menuju pada kaidah atau aturan-aturan penulisan usmani. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mendemonstrasikan atau memberi gambaran terkait dengan penulisan Al-Quran dengan menggunakan rasm usmani. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan menggunakan rasm imla'i. Akan terlihat bagaimana perbedaan antara penggunaan rasm usmani dengan rasm imla'i. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba untuk menelaah Al-Quran surah Al-Fatihah. Bisa dilihat pada tanda kuning di layar pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, pada penulisan Ar-Rahmanir-Rahim itu bisa dilihat pada kata Ar-Rahman atau lafaz Ar-Rahman ada mim. Setelah mim itu ada alif kecil, di sana. Nah, di sana ketika kita menggunakan rasm imla'i atau menggunakan kaidah imla, setelah mim ditulis itu alif yang jelas di sana. Akan tetapi pada rasm usmani itu hanya ditulis alif kecil di sana di atas atau setelah huruf mim. Nah, bisa dilihat pada penjelasannya di bawah. Begitupun juga pada ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin di situ setelah huruf ain pada penulisan imla'i, setelah huruf ain itu akan ditulis alif atau diperjelas huruf alif setelah huruf ain. Namun pada penulisan rasm usmani sendiri itu hanya alif kecil yang ditulis setelah huruf ain. Begitupun juga dengan ayat ketiga, sama dengan Ar-Rahman. Pada ayat keempat juga pun begitu, Maliki. Pada penulisan huruf imla'i itu setelah huruf mim akan dituliskan huruf alif sebagai tanda panjang di sana. Namun pada penulisan usmani sendiri itu hanya alif kecil setelah huruf mim baru bersambung dengan huruf lam. Nah, begitu seterusnya. Nah, begitulah kira-kira contoh atau gambaran atau pendemonstrasian. Langsung kita lihat pada Al-Quran sendiri perbedaan antara penggunaan rasm usmani dan rasm imla'i. Dari penjelasan tersebut, akhir kata untuk penulisan Al-Quran itu sendiri dari saya pribadi, ketika kita sudah mendalami atau sudah memahami penulisan rasm Al-Quran atau penulisan Al-Quran dengan metode rasm usmani, itu kita sebaiknya menggunakan rasm usmani,
tidak lagi menggunakan rasm imla'i. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.